selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Sehat semuanya? Tetap semangat ya adik-adik dalam keadaan begini. Tetap berdoa ya adik-adik semua supaya kita semua tetap sehat dalam keadaan begini, dan tetap berdoa supaya kita bisa secepatnya kumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pagi hari ini kakak Selvi mau ajak kita menyanyi, dan kakak Selvi mau ajak kita bangkit berdiri adik-adik di rumah supaya kita semangat ya, tetap semangat. Dan kakak Selvi mau ajak kita menyanyi hari ini harinya Tuhan ya adik-adik. Semua bangkit berdiri dan kita menyanyi 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Masih semangat adik-adik? Kakak Selvi mau ajak kita menyanyi lagi ya. Satu lagu lagi, Jalan Serta Yesus. Ya adik-adik, masih bangkit berdiri ya. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Siapkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena di pagi ini kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami di pagi ini. Untuk itu ya Bapa, kami alaskan ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan mendengar Mazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang kelima. Kalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita,
Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di pagi ini. Untuk mengaminkan Mazmur puji-pujian, kita buka dan menyanyi dari nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Untuk itu kakak ajak adik-adik semua, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki minggu kedua di tahun yang baru ini Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah memberi kami kesempatan untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan sedikit daripada firman kebenaran-Mu. Untuk itu Tuhan, kami minta tuntunan Roh Kudus-Mu mau ada di tiap kami Tuhan, agar kami mengerti maksud dari firman-Mu, terlebih Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Adik-adik sekalian, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang keempat-a. Di pagi ini kakak hanya akan membacakan pasal yang kedua. Nah, adik-adik nanti bisa di rumah masing-masing bisa membaca ayat pasal 1 ayat 1 hingga ke 31. Kakak akan bacakan pasal yang kedua saja ya. Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat-a. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sekian jawab pembacaan firman Tuhan kita. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Tema kita di pagi hari ini ialah Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini kakak mau cerita tentang pasalnya yang ke-1 tentang Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Di kitab Kejadian pasal 1 diceritakan di situ bahwa dunia ini awalnya bumi ini belum berbentuk, kosong, dan juga apanya adik-adik? Gelap gulita. Belum ada bentuk sama sekali. Dan roh Allah melayang-layang di permukaan air yang gelap. Tetapi, apa yang terjadi? Allah berfirman. Itu pada hari yang pertama. Allah berfirman apa? Adik-adik lihat ini apa? Lawannya gelap apa?
terang. Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terus berarti sudah ada apa ya? Terang dan gelap. Kayak begini. Sudah ada terang, sudah ada gelap. Lalu Allah menamai yang terang itu, siapa yang tahu ya? Yang terang itu dinamakan siang, betul sekali. Dan yang gelap itu dinamakan malam. Itulah hari pertama penciptaan. Nah, hari kedua ini, adik tahu ini apa? Cakra wala. Allah berfirman, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka cakrawala itu jadi dia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala dan air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian, kayak gini. Air di bawah, air. Dan Allah menamakan cakrawala itu, siapa yang tahu air? Namakannya langit. Itulah hari kedua. Terus kita masuk hari ketiga. Allah berfirman, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lihat. Yang mulanya permukaan bumi cuma ada air, sudah ada. Nah, sudah ada tempat yang kering dan ada tempat yang masih ada airnya. Tuhan menamakannya apa? Yang kering ini namanya darat. Ya, ini hari ketiga. Masih hari ketiga ya, saat Tuhan sudah menciptakan daratan, lalu Allah berfirman lagi, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahannya. Lihat, sudah ada daratan, langsung sudah ada rumput, bunga-bunga, pohon-pohon yang menghasilkan buah. Itulah hari ketiga. Hari berikutnya Allah berfirman, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Siang dan malam berarti yang untuk siang apa ini adik-adik? Matahari. Dan malam ada bulan. Serta Tuhan juga menciptakan bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan itulah hari keempat. Kita masuk hari kelima. Allah berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lihat, ada hewan laut, ikan paus, ikan hiu, gurita, ikan-ikan yang kecil. Ada juga burung. Itulah hari kelima. Terus hari keenam, dengar ya, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Lihat, ada yang binatang yang liar. Lihat, ada singa, ada juga gajah, ada kura-kura, ada jerapah. Itu masih hari yang ke-6. Tapi hari ke-6 Tuhan bukan hanya menciptakan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, serta binatang liar, tetapi juga Tuhan menciptakan, adik-adik tahu ini apa ya? Lihat, yang warna emas-emas ini apa ya? Tangan Tuhan.
Tuhan membentuk manusia. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat, ini tangan Allah yang membentuk manusia. Kaki, badannya. Manusia dibentuk dari debu tanah. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Tuhan apa? Menghembuskan nafas hidup kepada manusia itu. Ya. Jadi hari ke-6 ada 2 penciptaan manusia ya adik-adik. Ada manusia dan juga binatang ya. Nah, ini manusia pada hari ke-6. Dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik, sungguh amat baik. Kalau adik-adik baca di Kejadian 1 ayat 31, sungguh amat baik. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Terus adik-adik, kira-kira ada berapa hari ya dalam 1 minggu? Iya, ada 7 hari. Dan adik-adik tahu tidak hari yang ke-7 Tuhan buat apa? Ini, lihat gambar ini. Tenangkan, semua ciptaan Tuhan itu baik. Dan pada hari itu yang ke-7, Allah berhenti dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Adik-adik tahu tidak apa yang bisa kita ambil dalam cerita penciptaan Tuhan Allah atas bumi dan langit serta segala isinya? Dalam Kejadian 1 dan 2 ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama apa? Tuhan Allah satu-satunya yang berkuasa di alam semesta ini. Sebagai pencipta kita, ia menciptakan yang tidak ada. Bumi yang belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Dia membentuk yang tidak ada menjadi ada, yang gelap menjadi terang. Kita harus tahu ya, yang pertama, tadi kakak bilang apa? Tuhan Allah satu-satunya yang berkuasa di alam semesta ini. Sebagai pencipta kita. Yang kedua apa? Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Semua dari pertama Tuhan menciptakan terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, hewan, sampai yang terakhir Tuhan menciptakan manusia. Selalu ada akhirannya, semua itu baik. Jadi kalau misalnya adik-adik bilang teman, ini muka tidak baik sekali. Sama saja kita udah menghargai ciptaan Tuhan. Karena semua yang Tuhan ciptakan, Tuhan bilang itu baik. Pasti ada yang bilang, saya boleh tahu baca. Aku tuh tidak tahu baca saja, bodoh nih. Nah, itu sama saja kita tidak menghargai ciptaan Tuhan. Atau kita lihat anjing lewat, kita lempar. Atau kita lihat bunga-bunga atau daun, kita petik-petik sembarang. Ayo teman-teman, kita main masak-masak. Nah, itu namanya adik-adik tidak menghargai apa yang Tuhan ciptakan. Jadi sebagai ciptaan Tuhan, kita harus menghargai semuanya yang ada di dalam bumi ini. Jadi tumbuhan, hewan, teman-teman kita juga
Tidak boleh kita maki-maki teman atau menghina teman karena bilang teman ini dia jelek, dia bodoh, dia tahu baca ini. Baca. Pesan yang kedua tentang ciptaan ini adalah semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Poin yang ketiga, manusia diberikan perintah oleh Tuhan Allah, selain beranak cuculah dan bertambah banyak, Tuhan memberikan kepercayaan untuk menjaga segala ciptaan Tuhan, bukan kita merusak kayak yang tadi kakak bilang. Kita lihat bunga cantik, kita petik-petik, oh kita bikin masak-masak saja. Habis itu hambur saja. Masa saja kita tidak bertanggung jawab, tidak menjaga lingkungan kita sendiri. Atau lihat ada anjing atau kucing, kita pergi lempar saja. Oh, atau ada burung, kita kata pel sudah, kita kasih mati dia saja. Ingat, Tuhan bilang kita untuk menjaga segala ciptaan Tuhan, bukan merusak segalanya. Tumbuhan, hewan, sesama kita, teman-teman, kita tidak boleh saling menghina. Kita harus mengucap syukur karena kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita tidak boleh sombong juga karena kita punya kepintaran atau kita punya barang-barang yang bagus, teman yang lain tidak. Ingat ya, adik-adik, Tuhan menciptakan kita. Berarti Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang juga bisa menjaga kita. Jadi kita tidak boleh sombong dengan karya yang Tuhan sudah buat. Kiranya pembacaan firman Tuhan ini dapat kita mengerti tentang kuasa penciptaan Tuhan, kuasa Tuhan. Karena dengan kuasa Tuhan ini bisa menjaga adik-adik, orang tua, orang-orang semua yang kita sayangi. Dalam tahun ini, bebaskan kita dari segala penyakit, mara bahaya. Kiranya Tuhan yang punya firman ini bisa melengkapinya. Baiklah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk ada dalam doa syafaat dan juga kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kekal kudus di sorga, Bapa yang baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Nafas kehidupan yang hingga detik ini Tuhan anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu. Hingga di hari ini kami dapat memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, di hari ini juga tak lupa kami mendoakan buat anak-anak sekolah minggu dari kelas anak kecil sampai kelas Alkitab. Tuhan memberkati pertumbuhan anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Dalam masa bermain mereka, dalam masa keseharian mereka, aktivitas yang mereka lakukan, Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Masa depan dari anak-anak ini Tuhan. Hamba pertaruhkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Bapa. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan terus menaungi kehidupan mereka satu persatu Bapa. Bapa, tak lupa juga mendoakan buat kedua orang tua terkasih dari anak-anak ini Bapa. Bapa menyertai mereka semua, Mama dan Papa. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Tuhan jaga lindungi mereka. Setiap apa yang mereka kerjakan,
Tuhan memberkati Bapak. Bapak, di hari ini juga mendoakan buat situasi yang terjadi masih sampai hari ini, pandemi virus corona Tuhan. Tuhan pulihkan. Tuhan biarkanlah semuanya, segala sesuatunya terjadi oleh karena kehendak Tuhan yang terjadi. Bisa pulih kembali, bisa normal kembali. Kami bisa beraktivitas seperti sedia kala Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Tak lupa juga kami mendoakan kami guru-guru sekolah minggu. Dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, Tuhan memberkati. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap apa yang kami kerjakan Bapa. Bapa, seluruh hidup dan kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu, bahkan kedua orang tua terkasih dari anak-anak maupun kami guru sekolah minggu, yang berada di Agats maupun di luar Agats, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah segala sesuatunya oleh karena kehendak Tuhan yang terjadi Bapa. Dan biarlah Tuhanlah yang berperkara dalam kehidupan kami di hari lepas hari Tuhan Yesus. Bapa, inilah menjadi doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami. Dan pada hari ini kami akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua hari ini, esok, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.